wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang sel di bab pertama ya. Untuk modul sudah dikirimkan masing-masing guru ke psikologi masing-masing kan, sudah dibaca. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang sel, ya, pengertian sel. Oke. Hmm. Emang laptopku nggak ada. Emang laptop. Oke. Iya. Oke. Kelihatan slide-nya semuanya? Kelihatan, Sir. Kelihatan ya? Oke ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang yang pertama adalah pengertian sel, ya. Yang kedua adalah bentuk dan ukuran sel. Dan yang ketiga dan keempat, perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, untuk yang pertama, apa itu sel? Ya, sel. Kebanyakan dari kita menganggap sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Tapi apakah benar sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup? Kita telah dulu kata-katanya, unit terkecil berarti adalah bagian yang paling kecil dari makhluk hidup, ya. Apakah ada bagian di makhluk hidup yang lebih kecil dari sel? Ada. Contohnya molekul lebih kecil dari sel, atom lebih kecil dari sel. Nah, jadi apakah benar sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup? Tidak. Kalau dikatakan unit terkecil dari makhluk hidup itu bukan sel, karena lebih banyak yang lebih kecil dari sel. Nah, tapi sel itu adalah unit fungsional, struktural, dan hereditas terkecil dari makhluk hidup. Nah, maksudnya apa di sini unit fungsional? Fungsi. Fungsi dari makhluk hidup, fungsi dari makhluk hidup juga dimiliki oleh sel. Ya, sel itu bisa berespirasi. Makhluk hidup bisa berespirasi. Apakah atom bisa berespirasi? Tidak, ya. Jadi sel itu adalah unit terkecil yang mampu menjalani fungsi kehidupan. Fungsi kehidupan contohnya bernapas, bereproduksi, menanggapi rangsang, ya. Sel itu bisa menanggapi rangsang. Tapi kalau atom atau molekul itu tidak bisa menanggapi rangsang. Jadi sel adalah unit fungsional, ya, fungsional yang artinya tadi apa namanya? Memiliki fungsi makhluk hidup. Dan unit struktural, ya, struktural berarti secara struktur memang dia yang paling kecil kalau dibandingkan dengan ya maaf tadi terputus koneksinya agak bermasalah. Kita ulang lagi ya. Nah, apa slide-nya udah kelihatan? Udah kan? Ya, jadi tadi hereditas artinya di dalam sel itu terdapat agen-agen pembawa sifat. Di mana agen-agen pembawa sifat itu di dalam organnya, di dalam inti sel ya. Oke. Nah, bentuk sel sendiri. Bentuk
bentuk sel itu ada banyak ya. Ada yang bulat, ada yang punya flagel, ada yang bentuknya khusus seperti sel saraf. Nah, di sini bisa kalian lihat 3 jenis sel. Yang pertama ini ada sel tumbuhan, ada sel hewan, ada 2 sel hewan di sini diwakili oleh sel sperma dan sel saraf ya. Ya, jadi sel itu bentuknya tidak tetap jika pada sel hewan. Kalau sel tumbuhan itu bentuknya kaku. Kenapa bisa kaku? Karena mereka mempunyai yang namanya dinding sel. Ini sel tumbuhan. Sedangkan sel hewan, karena dia tidak punya dinding sel, maka sifatnya itu sangat fleksibel dan bentuknya beraneka ragam. Contoh yang paling terspesialisasi adalah sel saraf. Ya, sel saraf ini adalah penyusun dari jaringan saraf dan sistem saraf. Oke. Nah, ada juga beberapa sel yang punya flagel atau alat gerak. Kalau kalian ingat di bakteri, di pelajaran kelas 10, bakteri itu bergerak ada yang menggunakan flagel ya. Ada yang flagelnya 1 di ujung, ada yang banyak di ujung, ada yang di seluruh tubuhnya itu. Nah, tapi kalau pada sel hewan itu tidak semua memang berflagel, hanya beberapa sel yang mempunyai flagel. Contohnya adalah sel sperma ini. Nah, apakah sel bisa dilihat dengan mata telanjang? Beberapa sel itu ukurannya sangat kecil sehingga dibutuhkan alat bantu seperti mikroskop untuk melihatnya di mikroskop. Nah, tapi ada beberapa sel, ada satu sel yang ukurannya cukup besar untuk dilihat dengan mata, walaupun memang masih terbilang kecil, tapi masih bisa dilihat dengan teliti oleh mata. Dia adalah sel ovum atau sel telur ya, sel telur pada wanita. Nah, sel telur ini bisa dilihat tanpa bantuan mikroskop. Tapi memang ukurannya sangat kecil, jadi nggak sebesar yang kalian bayangkan, nggak. Tapi tetap untuk ukuran sel dia masih tergolong besar. Ya, jadi itu ya bentuk sel. Ada yang kecil, ada yang besar. Oke. Nah, selanjutnya jenis sel. Nah, mungkin ini sudah disinggung di kelas 10 ya, waktu kita mempelajari tentang hewan tepatnya, ya, tentang hewan. Ada 2 jenis sel. Yang pertama itu sel prokariotik dan yang kedua sel eukariotik. Ya, sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, kalau kalian ingat, di mana perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik? Nah, pada sel prokariotik itu contohnya adalah sel bakteri, ya. Bakteri itu merupakan contoh sel dari sel prokariotik. Sedangkan pada sel eukariotik itu contohnya adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, di mana perbedaan kedua sel ini? Yang pertama perbedaannya ada pada membran inti selnya, ya, membran inti. Membran yang membungkus inti sel. Nah, di sel itu ada membran sel, ada membran inti sel. Jadi jangan tertukar ya. Untuk masing-masing organel kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua, organel sel, supaya nggak bingung. Nah, jadi tadi ya, membran inti sel dan membran sel. Nah, kalau membran sel itu adalah membran atau selaput yang melingkupi keseluruhan sel. Sedangkan membran inti sel itu adalah selaput atau membran yang melingkupi isi dari inti sel. Jadi beda ya, membran inti sel dan membran sel. Nah, kalau sel prokariotik, ini adalah sel-sel yang tidak mempunyai membran inti. Ya, jadi sel prokariotik tidak mempunyai membran inti. Sedangkan sel eukariotik, dia punya membran inti. Sel eukariotik mempunyai membran inti. Nah, apa akibatnya kalau dia punya dan tidak punya? Yang pertama, di dalam inti sel itu ada yang namanya kromosom. Ya, ada yang namanya kromosom. Nah, kalau inti sel tadi tidak dilapisi oleh membran, kromosomnya itu akan bercampur dengan cairan sel atau yang namanya sitoplasma.
Nah, itu contohnya pada sel bakteri. Jadi pada sel bakteri, inti selnya atau kromosomnya atau ya materi genetiknya itu bercampur dengan sitoplasma. Kenapa bisa bercampur? Karena dia tidak mempunyai membran inti. Berbeda halnya dengan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan itu punya membran inti. Sel hewan juga punya membran inti, sehingga kromosomnya itu tetap berada di inti sel. Ya, jadi inti sel itu yang di tengah ya. Kalau pada sel hewan, inti sel itu adalah bagian yang paling besar. Tapi kalau pada sel tumbuhan, kromo yang paling besar ini bukan inti sel ya, tapi ini vakuola. Jadi beda. Oke, nah yang kedua, tadi kan pertama membran inti sel. Nah yang kedua perbedaannya ada pada sistem endomembran, ya, sistem endomembran. Nah, apa itu sistem endomembran? Nah, sistem endomembran ini adalah sekumpulan organel-organel yang saling berkaitan satu sama lain di dalam sel, ya. Apa saja sistem endomembran? Yang pertama itu ada yang namanya retikulum endoplasma. Yang kedua ada badan Golgi. Yang ketiga ada vakuola dan beberapa vesikel. Nah, kalau pada sel prokariotik ini tidak memiliki sistem endomembran. Dia nggak punya badan Golgi, dia nggak punya retikulum endoplasma, dan dia tidak punya vesikel. Sedangkan pada sel eukariotik, mereka punya ada retikulum endoplasmanya, ada badan Golginya, ada vakuola dan vesikelnya. Nah, fungsi dari masing-masing organel nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi di sini hanya perbedaan dulu antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Selanjutnya, perbedaan ketiga ada atau tidak adanya mitokondria, ya. Mitokondria. Mitokondria adalah organel yang menghasilkan energi untuk sel, ya. Jadi sel dapat bergerak atau dapat beraktivitas itu akibat adanya energi yang dihasilkan oleh mitokondria. Mitokondria ini nama organel ya. Fungsinya untuk menghasilkan energi. Nah, kalau pada sel eukariotik, mereka punya mitokondria. Sedangkan sel prokariotik itu tidak punya mitokondria. Nah, jadi bagaimana sel prokariotik ini menghasilkan energi, tapi kan mereka nggak punya mitokondria. Bagaimana caranya? Mereka punya organel lain yang fungsinya mirip sama mitokondria, yang namanya adalah mesosom. Ya, jadi mesosomlah yang menggantikan tugas mitokondria untuk menghasilkan energi. Ya. Nah, selanjutnya, kalau kalian ingat di kelas 10, beberapa bakteri itu ada yang memiliki pelindung tambahan yang namanya kapsul. Ya, kapsul. Kapsul itu adalah pelindung tambahan pada bakteri. Sel prokariotik bakteri ya. Nah, kalau pada sel eukariotik mereka tidak punya kapsul, tidak punya pelindung tambahan tadi. Jadi pelindung sel eukariotik itu hanya dua. Yang pertama membran sel, yang kedua dinding sel. Nah, dinding sel ini tidak pada semua sel, hanya pada sel tumbuhan dan sel jamur. Untuk pada sel hewan, dia nggak punya dinding sel ya, karena sifatnya fleksibel, tidak kaku seperti jamur atau tumbuhan. Nah, kalau pada sel prokariotik, dia punya 3 lapis perlindungan. Yang pertama itu adalah membran sel, ya. Setiap sel pasti punya membran sel. Yang kedua ada dinding sel, dan yang ketiga ada kapsul. Nah, jadi pelindungnya lebih banyak daripada sel prokariotik. Nah, selanjutnya ada perbedaan ketiga, empat, perbedaan kelima ya. Perbedaan kelimanya itu ada pada bahan genetiknya atau DNA-nya. Ini berhubungan dengan penjelasan yang pertama, ada atau tidak adanya membran inti. Ya. Materi genetik pada sel prokariotik
Ini bentuknya sirkular atau melingkar atau berbentuk cincin sirkular. Materi genetiknya sirkular atau berbentuk cincin atau melingkar dan tersebar di sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik itu materi genetiknya berbentuk double helix atau pilin berganda. Jadi ada dua rantai yang saling berpilin. Gimana bilangnya? Ya gitu. Ya, itu perbedaannya. Jadi kalau pada sel prokaryotik bahan genetiknya itu berbentuk cincin bulat. Kalau pada sel eukariotik itu berbentuk pita spiral apa ya namanya? Ya pita spiral, pilin berganda. Nah, itu kalau perbedaannya. Terus ada persamaannya enggak? Ada. Setiap perbedaan pasti ada persamaan. Nah, persamaannya apa? Mereka sama-sama punya organel yang namanya ribosom. Ya, ribosom ini fungsinya untuk sintesis protein. Jadi ribosom itu ditemukan pada seluruh sel, mau sel prokaryotik ataupun sel eukaryotik, mereka punya ribosom. Oke, itu tadi persamaannya. Dan ada lagi persamaan contoh sama-sama punya sitoplasma ya. Setiap sel itu punya 3 bagian yang wajib mereka miliki. Yang pertama itu inti sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga membran sel. Ada nggak sel yang nggak punya dinding sel? Ada, tapi masih dikategorikan sebagai sel karena itu bukan penyusun utama. Contoh sel hewan nggak punya dinding sel, tapi masih dikatakan sebagai sel. Jadi 3 komponen utama sel itu ada inti sel, membran sel, dan sitoplasma. Ada nggak sel yang nggak punya salah satunya? Nggak ada, ya. Jadi kalau yang nggak punya salah satunya itu bukan dikategorikan sebagai sel. Kalau dia nggak punya membran, ada beberapa pengecualian, contohnya pada jamur nanti ya, jamur lendir itu ada yang nggak punya membran, tapi dia punya dinding sel sebagai ganti membrannya. Oke, nah di sini sel eukariot ya, sel eukariot. Kita lihat kita fokus ke sel eukariot atau eukariota, eukariotik sama aja ya, penyebutannya aja yang beda. Eukariot ini ada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, antara sel hewan dengan sel tumbuhan ini juga berbeda. Seperti yang Bapak singgung di awal, kalau sel tumbuhan itu punya dinding sel. Tapi kalau sel hewan, dia tidak punya dinding sel. Dan ada beberapa organel-organel yang hanya dimiliki sel tumbuhan, tapi tidak dimiliki sel hewan. Contohnya itu kloroplas. Di dalam kloroplas itu ada zat warna yang namanya klorofil. Nah, kloroplas inilah yang bisa membuat tumbuhan itu bisa berfotosintesis. Sedangkan hewan nggak punya kloroplas sehingga hewan tidak bisa berfotosintesis ya. Oke, nah kita ke contoh soal ya. Oke. Coba dihidupkan mic-nya yang Bapak sebut namanya ya. Dea Ananda Puspita. Ya, coba Dea Ananda Puspita. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai sel adalah A. Unit terkecil dari makhluk hidup. B. Kumpulan dari berbagai jaringan yang bekerja sama. C. Unit struktural, fungsional, dan hereditas pada makhluk hidup. D. Unit terkecil dari makhluk hidup yang tersusun atas beragam organ. E. Semua pernyataan yang salah. Coba Dea Ananda Puspita, dari penjelasan yang tadi, kira-kira jawaban pertanyaan ini apa?
Ayo Dea, ada Dea? Hidupkan aja mic-nya, Nak. Halo. Dea nih. Halo, dengar Dea? Nggak connect ya? Oke, kayaknya nggak connect Dea-nya. Kita Miranda, coba Miranda. Caesar, unit Ya, struktural. nah apa kira-kira jawabannya Miranda? Apa jawabannya? Caesar, Ya? unit struktural, fungsional, dan hereditas pada makhluk hidup. Jadi jawabannya C ya. Kenapa yang enggak yang A, Miranda? Karena sel bukan unit terkecil dari makhluk hidup. Kalau yang B? Halo Miranda. Ya. Dengar. Oke ya, jadi tadi jawaban Miranda benar ya, C ya. Unit struktural, fungsional, dan hereditas pada makhluk hidup. Kenapa nggak jawaban yang A? Unit terkecil dari makhluk hidup, ya memang unit terkecil dari makhluk hidup tepat, tapi tidak benar ya. Karena ada yang lebih kecil dari sel. Tapi kalau dibilangnya unit terkecil, unit struktural fungsional terkecil pada makhluk hidup baru tepat ya. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang C ya. Kumpulan dari berbagai jaringan yang bekerja sama ini bukan sel, ini adalah pengertian dari organ. Nah, nanti kita bahas tentang udah dibahas di kelas 10 ya, tingkatan dari organisasi kehidupan. Yang paling bawah itu apa? Sel. Ya. Baru kumpulan dari sel adalah jaringan. Kumpulan dari jaringan itu adalah organ. Kumpulan organ, sistem organ. Kumpulan sistem organ akan menjadi organ. Cara baca kotak pensil ini. Iya. Halo. Udah masuk lagi. Oke ya. Itu dia. Jadi Oke, jadi sel tadi itu berasal dari bahasa Latin ya, selula. Kenapa namanya selula? Karena bentuknya itu bersekat-sekat.